ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثم إلى روح القديم محمد مصطفى محمد أمين الله يا صفات الله يا نبي الله ولي الله ورحمة الله إلا النور. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai kajian kita pada subuh hari ini, mari kita sama-sama melafalkan niat hadir di majelis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu hudhura majlisil ilm wa nawaitu ta'allumal ilm wa nawaitul amala bihi wa nawaitu taksira sawadil muslimin lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim وَجَعَلَ فِي مَعْرِفَةِ النَّفْسِ سَبِيلًا إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي هَدَانَا إِلَى طَرِيقِ الرَّشَادِ وَدَعَانَا إِلَى التَّفَكُّرِ فِي أَنفُسِنَا وَفِي الْآفَاقِ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون الرحماء أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Marilah kita sama-sama senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan kita para manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, serta menjadikan diri kita ini sebagai jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita menuju kepada jiwa yang senantiasa menyadari akan diri sendiri dan mempelajari Allah melalui kenyataan kebesaran Allah pada diri kita. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke jalan petunjuk dan mengajak kita untuk terus bertafakkur merenungi diri kita sendiri maupun alam semesta. Doa terbaik kepada keluarga beliau dan para sahabat-sahabatnya serta para pengikut-pengikut beliau yang setia mengikuti dan menjalankan sunnahnya. Mudah-mudahan dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini mampu kelak di akhirat nanti membawa kita untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, di mana pada subuh hari ini saya diizinkan Allah untuk bermuajahah kepada Bapak dan Ibu semua yang wajah-wajahnya semua adalah para perindu surga yang insya Allah akan dirindukan surga pula. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan subuh ini
Izinkan saya membawakan tema yaitu tentang peta ma'rifatullah. Mengapa mengenal Allah harus dimulai dari mengenal diri. Manusia adalah objek utama penciptaan Allah. Kenapa saya katakan objek utama penciptaan Allah? Karena Allah mengatakan bahwasanya manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk dalam keadaan manusia adalah di mana manusia diberikan Allah Ta'ala kelebihan daripada makhluk-makhluk lainnya, yaitu diberikan akal pikir, di mana dengan akal pikir dan juga perasaannya dan hatinya diharapkan mampu melebihi daripada makhluk-makhluk lainnya. Manusia mampu berbicara dengan bahasa apapun. Manusia mampu berbahasa dengan bahasa sesuai wilayahnya masing-masing. Manusia diberikan kecakapan, kekuatan, kelebihan daripada makhluk lainnya. Meskipun pada dasarnya kalau kita melihat secara fisik, kita bertemu dengan kucing saja kadang-kadang lebih hebat kucing daripada kita. Kenapa? Kucing makan iwak kada pernah ketulangan. Giliran kita manusia, ujar Banjar tuh kalau ada diitihi bujur-bujur bisa ketulangan. Ya, itu hebatnya kucing. Kadang-kadang kalau lihat dari secara fisik kita bertemu dengan gajah, ganal gajah pada seorang. Sekalinya meskipun ganal gajah, besarnya gajah, tetap hebat manusia. Ya, ada kisah lucu. Gajah pinah hendak mahamuk, ujar yang halus ujar manusia, nondok kada kan? Ujar gajah. Tunduk kada? Kene katnya. Pas tunduk. Daripada ketek di biji gajah tadi. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Manusia adalah objek utama penciptaan Allah, sekaligus subjek yang menyadari dan memancarkan manifestasi kebesaran serta kekuasaannya. Ya. Allah menempatkan kebesaran dan kekuasaannya pada setiap ciptaannya. Makanya di dalam sebuah mutiara hikmah yang populer di kalangan para penggiat-penggiat ilmu tasawuf, yaitu dikatakan man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Perlu digarisbawahi bahwasanya kalimat ini bukanlah hadis, tapi kalimat mutiara hikmah yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang sudah sampai akal pikir dan hatinya menembus batas langit. Artinya langit ini adalah langit keadaan dirinya sendiri. Ya. Karena kalau langit di atas, biar sehebat apapun manusia membuat peralatan pasti hancur. Tidak akan ada yang sanggup. Seumur hidup kita didustai oleh bule. Ya ada. Bayangkan Apollo yang pertama naik, siapa yang naik? Neil Armstrong dan Edwin Aldrin. Tapi bubuan Amerika itu jelas. Ada orang Indonesia kada disebutnya di situ. Harusnya kan, makanya kalimatnya Neil Armstrong dan Edwin Aldrin naik ke bulan dengan selamat. Nah, berarti selamat umpat. Betul-lah. Kan orang Jawa berarti selamat ada Indonesia yang umpat. Ternyata kada dibuatnya. Jangan terlalu serius pian, santai saja. Subuh-subuhnya mau pian tegang pucat muha. Ya, jadi kalau subuh itu santai, rileks, supaya wajahku tetap memancarkan cahaya yang luar biasa. Ya. Pada periwayatan kalimat tersebut, ya, jadi para ulama hadis menyatakan itu bukan hadis. Ya. Jadi ini tetap bisa dijadikan patokan semboyan kita, bahwasanya benar kalam tersebut memang ditujukan kepada kita. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Selaras dengan pandangan ini, di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53, Allah menyatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka
tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Jadi yang dikatakan Al-Quran itu dalam pendapat ulama tasawuf itu, di samping Al-Quran yang ada di dalam buku yang kita lihat atau kata bahasa Arabnya kitab, ya, diri kita ini juga dikatakan Al-Quran. Artinya Al-Quran yang berjalan. Cuma banyak orang di luar sana lemah pikir, mentang-mentang membaca diri kita ini juga Al-Quran yang berjalan, lalu malas sudah belajar baca Al-Qurannya. Untuk apa kita belajar, amun diri kita ini juga adalah Al-Quran. Begitu disuruh jadi imam oleh bini di rumah, salah-salah. Alhamdulillah mandu-anduh lagu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin. Seperti itu balik. Terbalik. Nah. Artinya Al-Quran yang pada diri ini adalah sesuatu kebesaran Allah. Ya. Makanya kalau sudah manusia ini ditaruh di atas gunung, hancur gunung itu. Manusia diandak di laut, hancur laut itu. Kenapa? Memang dasar Al-Quran yang berjalan pada diri kita ini, jika orang tersebut tidak mengenal dirinya, maka segala sesuatunya, apa yang ada di langit dan di bumi, di darat dan di lautan, semua akan hancur. Amun kawa bintang di langit itu dirunduhnya itu manusia. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, keadaan manusia ini pun, man arafa nafsah faqad arafa rabbahu, juga ada di dalam ayat Al-Quran surah Al-Hasr ayat 19 untuk mengingatkan manusia jangan pernah lupa diri. Wala takunu kallazina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ini yang saya bacakan tadi pada saat imam. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi orang yang lupa terhadap dirinya, ujar Allah Ta'ala, mereka itu orang yang fasik. Nah, melalui dua ayat peringatan ini, maka benarlah pendapat ulama tasawuf tadi, bahwasanya jika manusia itu hendak selamat dunia akhirat, maka dikatakan man arafa nafsa faqad arafa rabbahu. Di dalam hadis pula dikatakan, ya, hadis dan asar, Rasulullah SAW mengingatkan pentingnya menyadari hakikat penciptaan dan keterbatasan diri. Rahimallaha amra'an arafa qadra nafsah. Allah merahmati seseorang yang tahu kadar kelemahan dan kemampuan dirinya. Ya. Jadi ini di dalam hadis riwayatnya Al-Mawardi dalam Adab Ad-Dunya Wad-Din. Jadi ujar Rasulullah, Allah merahmati seseorang yang tahu kadar kemampuan dan kelemahan dirinya. Nah, itu Allah Ta'ala akan rahmati. Apa bentuk rahmatnya? Seseorang itu akan menjadi jiwa yang tawadhu, rendah hati. Seseorang itu akan menjadi di dalam jiwa dan gerak perilakunya menjadi orang yang sadar akan kebesaran Allah pada setiap ciptaannya. Ya. Karena menjadi orang yang sadar ini sulit, Bapak Ibu sekalian. Ya. Manusia diberikan ilmu. Kadang-kadang manusia merasa sudah punya banyak ilmu. Benar ya? Makanya orang yang bergelar SAG aja belum tentu paham semua ilmu. Benar kada? Karena di universitas itu masing-masing ada jurusannya. Ya, jurusan PAUD ada di tarbiyah. Ya, masing-masing jurusannya. Makanya ujar Rasul, orang yang tahu kelemahan dirinya, ketika kita hendak menyampaikan sesuatu, tolong dilihat kemampuan seorang, di mana kemampuan seorang berada.
kemampuan diri kita. Ya. Karena banyak di luar sana beda ilmu, beda pula yang disampaikannya. Berarti orang tersebut belum kenal dirinya. Betul enggak? Ya. Karena yang membuat seseorang tuh lupa akan dirinya adalah ketika Allah memberikan jalan melalui perantara manusia, diberikannya jalan orang tersebut mendapatkan kedudukan. Dengan kedudukan, orang akan lupa diri. Benar atau tidak? Allah memberikan pula kepada manusia, diberikannya kepada orang tersebut pangkat. Dengan pangkat manusia bisa lupa. Diberikannya pula kepada orang tersebut kekayaan, kecukupan. Dengan kekayaan dan kecukupannya, manusia pun terkadang lupa. Diberikannya pula sanjungan. Nah, jadi manusia itu kalau sudah disanjung biasanya lupa itu. Benar ya? Wah, lupa. Kadang-kadang haji itu bisa lupa. Yalah. Makanya kalau dulu orang bahari bila berkopi haji itu hati-hati kan di kampung disuruh orang baca doa. Benar kadang. Kalau wajah ini kopi haji biasa, karena halus dia pakai kopiah putih sudah. Kalau orang bahari pakai kopiah putih itu hal yang sangat sakral. Ya. Jangan coba-coba kan pakai kopiah putih, kada lawas orang sebelah aja. Kalian berdoa aja, habis sangkalang kabul. Ya. Kalau sekarang tidak bisa lagi dibedakan mana yang haji, mana yang kada. Karena dulu titel haji itu luar biasa, itu diberikan oleh orang Belanda, orang Indonesia, haji ujarnya. Jadi kalau di Makkah sana pian hanya datang gitu umrah, haji ujarnya, nah haji semua. Ya. Itu yang terjadi. Sanjungan manusia kepada diri kita itu kadang membuat kita lupa. Ya. Maklum iblis itu kan pandai menggoda manusia dan meruntuhkan keadaan manusia. Apabila sudah iblis bercokol dalam dirinya, ketika iblis yang di luar berpadah memunjungi kita, mengambungi kita, tunggu aja. Iblis yang di dalam akan berkolaborasi dengan yang di luar. Begitu ada orang lain tidak mengambungi atau tidak memunjunginya, sarik tuh biasanya. Ya kada? Makanya jabatan tuh hati-hati. Jadi ketua masjid belum tentu paling berilmu. Jadi seksi ibadah belum tentu paling tahu semuanya. Karena banyak di luar sana hanya diangkat jadi seksi ibadah nang kaya paling palimnya sorangan. Orang salah terus. Yang bujur ampunnya aja. Kalau kira-kira ada penceramah atau menyinggung lawan dirinya, isok kada dipakainya lagi, percaya aja. Ya, itu di luar sana. Kalau di sini kada, insyaallah. Ya. Bujur kada? Ya, insyaallah kada ada di sini. Di luar sana ketika ceramah tuh kena padahal kada menyinggung sidin tapi kenapa tersinggung bah nang ini kasar banar penceramah ini jelas isok kada pakai lagi. Nah, ketika tidak mau berafiliasi dengan dia atau beda golongan kada lawas tuh kada dipakainya lagi ya. Nah, melalui man arafa nafsa faqad arafa rabbahu ini seorang tokoh tasawuf klasik. Di dalam kitab tasawuf daras klasiknya yaitu Kasyaf al-Mahjub, Ali bin Utsman al-Hijwiri mengatakan, "Man 'arafa nafsahu bil fana'i faqad 'arafa rabbahu bil baqa." Barang siapa yang mengenal dirinya dengan sifat fana atau kesirnaan, maka ia akan mengenal Tuhannya dengan sifat baqa atau kekekalan. Maksudnya ketika manusia itu sadar dirinya ini bukanlah apa-apa, fana dirinya, sirna keadaan dirinya tadi, dia dapat pangkat karena Allah, dia dapat pujian karena Allah, dia bisa begini karena Allah. Timbul di dalam dirinya ini kerendahan hatinya, maka akan baqo sifat Allah. Apa itu? Kekal kenyataan kebesaran Allah pada dirinya. Ketika orang itu masih menaikkan tendensinya dengan kesombongannya, maka berarti Allah belum baqo di dalam dirinya. Ya. Ini makanya kita disuruh rendah hati, disuruh rendah diri. Supaya apa? Supaya baqo. Makanya kalau ada orang ahli tasawuf tinggi hati, penyinggungan, berarti belum. Begitulah. Nah,
Apalagi pas kada dipakai, kada diulang lagi, tersibuk. Nah, ini berarti belum tasawuf. Kemudian waman arafa nafsahu bil ajzi faqad arafa rabbahu bil qudrah. Barang siapa mengenal dirinya dengan sifat lemah atau kelemahan, maka ia mengenal Tuhannya dengan sifat maha kuasa. Ketika kita ini merasa diri kita ini adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah, kita sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu adalah kalimat fana yang kita ucapkan dalam diri kita supaya baqa keadaan Allah Ta'ala, tiada Tuhan melainkan Allah. Kemudian kita pun sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat ini harus kita resapkan dalam jiwa kita. Itu adalah menyatakan diri kita ini lemah, tiada daya dan upaya melainkan kekuatan Allah. Tapi ternyata di luar sana la haula wala quwwata illa billah, sekalian nampar orang. Itu di luar sana. Padahal kalimat la haula wala ini adalah kalimat penyerahan diri secara totalitas. Ya. Dibekali kalimat itu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena kita hidup di dunia ini tidak semuanya berdasarkan keinginan kita. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Nah, makanya kalimat la haula wala quwwata illa billah ini harus benar-benar kita resapi. Jangan kalimat la haula wala itu ucapkan kalau sedang dalam keadaan sakit hati. Ya. Ucapkan itu dalam keadaan hati yang indah. Dalam keadaan hati yang sangat sadar, supaya kita paham betapa hebatnya Allah dalam diri kita. Kemudian waman arafa nafsahu bizzulli faqad arafa rabbahu bil izzah. Dan barang siapa mengenal dirinya dengan sifat hina, maka ia mengenal Tuhannya dengan sifat maha mulia. Ketika manusia merasakan, ya Allah, hamba ini adalah hambamu yang lemah, hamba yang hina, ya Allah, maka Allah akan memuliakan orang yang merasa dirinya terhina. Benar atau tidak? Nah, saya rasa Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah menjalani perjalanan itu. Ada orang sana menghina, tapi ternyata orang di sana Allah mengangkatnya. Nah, itu cara Allah. Yang penting sadar diri. Kuncinya orang mengenal Allah itu adalah sadar diri. Kalau dia tidak mau sadar diri, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa mengenal kebesaran Allah. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Kasaf Al-Mahjub tadi, Al-Hujuri menjelaskan bahwasanya pengenalan diri atau ma'rifatun nafs adalah kontradiksi kualitatif. Maksudnya adalah kita disuruh mengenal diri terhadap sesuatu yang sifatnya berbeda. Sudah saya sampaikan di awal tadi, ya. Di mana hal tersebut nanti yang muncul tetap Allah Ta'ala, bukan kita. Benar tak? Yang muncul pasti tetap kebesaran Allah. Nah, kadang manusia ini sulit menyadari ini. Ya. Seseorang tidak akan bisa mengenal sifat ketuhanan sebelum ia menyadari dan mengakui sifat-sifat kemanusiaannya yang serba kurang, fana dan bergantung. Ya. Coba lihat di luar sana. Setinggi-tingginya ilmu pengetahuannya, ya, menuntut sampai ke Mesir di ilmu agama, menuntut sampai kemana-mana, begitu balik ke kampung butuh duit dia seharinya. Benar kada? Nah, kita orang Indonesia nih yang ngarannya butuh tuh paling sakral. Benar kada? Paling sakral, karena manusia itu pasti butuh kebutuhan. Ya. Itu banyak di luar sana. Ya. Jadi artinya ketika kita mampu memfanakan diri kita, kita sadari kita ini memang bergantung kepada Allah. Ya. Setinggi apapun pangkatnya, setinggi apapun jabatannya, setinggi pun apapun ilmunya, semulia apapun keturunannya, sekelas Rasulullah saja bergantung kepada Rasulullah. Ternyata itu orang mulia. Apalagi seorang
yang hanya umpat santer aja, lalu kita tidak mau bergantung kepada Allah, nah itu berarti akidahnya belum sampai. Tauhidnya apalagi. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk bisa memasuki man arafan nafsah faqad arafa rabbahu dengan benar, maka ada 4 tahapan yang harus kita jalani, kita pelajari, kita jalani, dan kita bersamai. Tahapan yang pertama adalah ma'rifat asal atau ma'rifatul asal. Maksudnya adalah mengenal asal usul diri kita. Ini yang paling pertama. Kita menyadari bahwasanya manusia itu diciptakan dari saripati tanah dan air mani yang hina. Di dalam surah As-Sajdah ayat 7 dan 8 dikatakan allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin, yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu air mani. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, kemudian Allah menciptakan Hawa. Setelah Hawa, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, maka terjadilah manusia, di mana melalui daripada setetes air hina tadi sampai kepada diri kita. Walaupun bermula dari air, tapi itu pula terdapat daripada saripati tanah. Ya, karena apa-apa yang ada di dalam banyu kita itu semua dasarnya dari tanah sumbernya. Makanan apapun dan minuman apapun yang sampean konsumsi, ya, akan menjadi 4 hal: daki, air, kotoran belakang, dan air yang satu itu. Ya, jadi yang satunya sifatnya kotoran, yang satunya tadi sifatnya lagi menjadi pembuahan, menjadi hasil sampai menjadi kita ini semua. Ya. Nah, ketika manusia menyadari asal usul ini, tahu dirinya itu tercipta dari saripati tanah, dari setetes air hina, dia mencoba menyadari. Makanya di Al-Quran itu disebutkan, ada di dalam surah Luqman, di mana Luqman menasihati anaknya, ya, artinya disuruh berbakti kepada orang tua, jangan melakukan perbuatan syirik dan lain sebagainya. Mengenal asal usul ini, Al-Quran pun memberikan jalan bagaimana cara menyadari keadaan diri kita. Karena apabila seseorang sempurna pengenalan ma'rifat usulnya, maka hasilnya akan yang terjadi adalah dia akan membuang kesombongan ras, harta dan jabatan. Seseorang tak layak sombong jika mengetahui dari mana ia berasal. Manusia terkadang di luar sana sombong karena lupa dari mana dia berasal. Dia lupa. Bayangkan, hanya setetes air hina, dikatakan di Al-Quran setetes air hina. Manusia ketika dia besar, ketika dia mempunyai kecukupan, ternyata lupa asal dia keluar. Makanya ada di luar sana anak yang durhaka kepada orang tuanya, ya. Atau orang tua mungkin bisa sebaliknya, bisa durhaka kepada anaknya. Bah piannya ngerampot kadada lagi sejarahnya orang tua durhaka dengan anaknya, ya. Tapi durhakanya dalam hal yang lain, ya. Makanya di Al-Quran, supaya kita terus mengingat akan asal usul kita, maka diajarkan Rabbighfirli wali walidayya, disuruh mengingat, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Doa ini untuk membantu mengingatkan kita dari mana kita berasal, supaya apa? Kita tidak lupa. Jika ada orang lupa dengan ini, maka jangan harap dia bisa mengenal Tuhannya. Pasti sudah itu. Secara skala besarnya, ketika seseorang itu merasa paling mulia rasnya, ya, kasta, padahal dia lupa dia tercipta dari setitik air hina. Darah kita sama merahnya, kadang-kadang yang darah biru itu kadang-kadang
Bujur kada, darah biru itu hanya sebutan saja untuk orang-orang yang kebetulan mempunyai pangkat di dunia. Ada nang bergelar raden, ada nang bergelar gusti, ada nang bergelar sultan, dan lain sebagainya. Itu hanya sebutan di dunia. Tapi pada dasarnya mereka semua terlahir dari setitik air hina. Ya. Makanya Hanyar jadi pemimpin sombongnya luar biasa. Aku ini bla 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 bla, selesai. Maka orang itu bisa diponis belum mengenal Tuhannya. Nah, kemudian yang kedua adalah ma'rifat aib wal afaq, yaitu mengenal cacat dan kelemahan diri. Prosesnya adalah apabila seseorang itu mau mengenal cacatnya, maka dia harus senantiasa bermuhasabah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Surah Al-Hasr ayat 18 yang ulun bacakan tadi. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari ini kita muda, esok kita tua. Apa yang sudah kita lakukan untuk hari tua? Hari ini kita tua, kita akan bermukim di dalam kuburan. Apa yang sudah kita siapkan dalam pemukiman abadi kita, yang penantiannya tidak tahu kapan dunia ini akan hancur. Ya. Setelah mati, kita pun menanti nanti hari esok akhirat yang akan dikumpulkan. Makanya ujar Allah Ta'ala disuruh mengingat akan hari esok. Setiap diri itu mengingat hari esok. Kita hari ini merasa paling mulia, jangan salah. Suatu saat Allah akan menghinakan kita. Hari ini kita paling hebat, jangan salah, di luar sana ada yang masih lebih hebat lagi. Nah, jadi artinya manusia disuruh mengingat. Hari ini kita cerdas, belum tentu besok kita cerdas. Ya, kadang-kadang dulu peringatan, ya, duit serupiah saja ingat, karena Sudin mantan akunting, mantan bendahara, hafal sekian detik detail tuh hafal. Begitu pas tuha selawar dalam kadingan lagi di mana-mana. Ya, artinya ingatan itu suatu saat akan berubah. Ketika kita di masa pekerjaan kita ada diberikan amanah dalam keadaan yang demikian, kita masih ingat, tapi suatu saat kita tidak pernah abadi dalam pekerjaan tersebut. Jangan lagi kita bawa tendensi kita ketika kita keluar daripada tempat kita kerja, masih membawa keadaan diri kita. Orang tuh belum tahu siapa aku nih. Aku nih mantan bos, aku ini mantan ini, bla 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 dan lain sebagainya. Ya. Nah, hendaknya manusia itu mengkoreksi keaiban dirinya. Artinya kelemahan pada dirinya, kekurangan pada dirinya. Ya. Orang yang mampu mengkoreksi dirinya ini berarti termasuk orang yang sudah mengenal kebesaran Allah. Makanya ada doa supaya kita itu terhilangkan dari sifat-sifat tersebut. Ya, adalah manusia di dunia ini kadang bersedih, pasti bersedih. Adalah manusia ini kadang-kadang memiliki sifat, kadang-kadang malas, pasti ada waktunya. Makanya dibekali doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika, ya, apalagi min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu dibekali doa kita itu, ya Allah, supaya kita hilangkan dari sifat sedih dan lain sebagainya. Sifat sombong kita jangan sampai terangkat dan lain sebagainya. Karena kita ini Bapak Ibu, semakin kita berusia itu semakin parah kita ini menghadap Allah. Kalau kita semakin dekat, kita semakin tinggi hati kita, maka bisa dipastikan kita nanti menghadap Allah bisa dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, hasil daripada kita mengetahui aib kita, hasilnya adalah kita akan berhenti menghakimi dosa orang lain.
Karena apa? Karena kita fokus memperbaiki diri kita sendiri. Makanya semakin tua itu jangan melihat aib orang lain. Nah, ini kadang-kadang kita sudah tua masih ketujuh memperhatikan orang lain. Kadang-kadang tidak laki-laki, tidak perempuan, imbah tuha, sudah tuha tetap aja nangke anak muda. Ada orang tuha di luar sana, bini-bini sudah tuha tuh, masih aja hendak alis tuh kelihatan mantap. Akhirnya bercoret. Bejerlah. Bagus-bagus alis tuh Allah Ta'ala ciptakan, nah ada lengkoknya, ada apanya. Imbah tuha, karena takutan tuha, dihabisi, ditato, mbah tuh lurus pulang nangka ini. Ulun melihat ini manusia kah, lain kah? Yalah. Laki-laki kayak itu juga di luar sana karena takutan tuha, rupanya masih hendak lanji. Umpat juga betarik kulit di sini, ya. Tapi bepandir kilom, pada hebat. Tahu pian kilom, yang ini kilom. Ya. Nah itu di luar sana. Sehingga akhirnya cacat dirinya tidak diketahui. Manusia itu paling gengsi ketika dipadahkan Tuhan. Bujur kada? Pasti itu, kada mau dipadahkan Tuhan. Padahal sudah cahaya Tuhan. Yalah, gagah pindah berjalan. Wah, supaya kada kelihatan Tuhan. Ada pulang tukang ambung. Biar tukang ambung, biar nih biar Tuhan tapi tetap gagah. Iyakah? Ya, wah. Ada amalan biar kah kena ke rumah Presiden. Wah. Ya. Sekali pas sembahyang rukuk begitu banget, Allah krekot di batis. Nah ketahuan Tuhannya. Sekali yang habis mambung tadi, kenapa lintuh pian? Itu ambung ngarannya, kada apa-apa tadi tersalah aja sedikit di sini. Wah dasar sampai Tuhan masih menggengsian. Insya Allah sini kada ada bang. Ya. Nah, ujar Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengintrospeksi atau menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Kita hidup ini jangan pernah mengkoreksi orang lain, koreksi diri kita. Semakin tua, semakin kita mau koreksi diri kita. Semakin berdiam nih, bunyi orang kuta itu songong nih, semakin berdiam. Jangan tapi kalau pandir terus, berdiam aja, tenang aja. Orang nengke apa senyum aja, orang nengke apa senyum aja, santai saja. Jangan sampai semakin tua semakin ketujuh duduk di pinggir jalan, ketujuh berkartu, berdomino. Malah ada orang tua di luar sana main Roblox nih, nah nengke ini yang main game. Wah, nauzubillah min dzalik. Nah. Yang ketiga adalah ma'rifat al-hajah, yaitu mengenal ketergantungan diri. Menyadari bahwasanya untuk sekedar bernapas, jantung berdetak dan pikiran bekerja, manusia 100% bergantung pada pasokan energi dan rahmat Allah. Makanya Allah pun mengingatkan kepada kita dalam surah Fatir ayat 15, ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan, fakir ilallah, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya ayuhan nas berarti seluruh manusia, kada memandang Islam, kada memandang agama lain, semua sama. Wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamulah yang memerlukan dan membutuhkan Allah. Semakin kita berusia, semakin kita sadar, semakin kita mengerti kalau kita memang butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasil daripada seseorang itu mau mengenal dirinya dan membutuhkan Allah, maka yang terjadi adalah ia akan meruntuhkan ilusinya. Ilusi kemandirian mutlak diruntuhkannya. Memang kita ini butuh Allah. Ya, makanya Allah Ta'ala itu sayang dengan kita. Cara menyayanginya itu nanti diberikannya kecukupan. Padahal waktu diberi kecukupan itu memang dia butuh Allah. Dia minta semua amalan untuk rezeki dipakai. Sampai ayat 1000 dinar tuh lumayan itu dibaca, bisa hafal 1000 kali berzikir supaya sugih. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balagha qad jallahu kulli shay'in qadara. Oh, yang baca
hafal panjang sampai 1000 kali, sugih. Allah berikan karena dia butuh dengan bacaannya tadi, diberikannya kecukupan. Tapi Allah Ta'ala saking sayangnya, kerjai manusia ini, tariknya sedikit, dia sedikit. Supaya manusia ini jangan sampai selalu puas dengan apa yang dibutuhkannya kemudian diberikan oleh Allah. Digoyangnya sedikit kapalnya tadi, ya, sabar Kep, gelombang lagi deras. Nah, yang ini goyang juga biar hebatnya nahkoda, goyang karena gelombang tadi. Lalu apa yang terjadi dengan goyang tadi? Minta lagi dengan aku, ya Allah. Ya Allah, kenapa pengen berikan ujian yang sangat berat dan lain sebagainya. Ya. Nah, ketika orang tersebut, ketika dia kurang, dia butuh kepada Allah. Ketika dia cukup, dia pun tetap butuh kepada Allah. Maka orang tersebut termasuk bagian telah mengenal Allah. Ya, mengenal diri Allah. Yang terakhir, sebelum kita tutup, manfaat al-ghayah, yaitu mengenal tujuan diri. Memahami bahwasanya hakikat kita di dunia ini adalah untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Kemudian hasil daripada seseorang sadar kalau di hidup dunia adalah untuk menyembah, maka seluruh segala sesuatu yang ada pada dirinya hanya diperuntukkan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ujar Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa akal, fisik dan harta untuk kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Dunia tetap kita cari, tapi jangan pernah lupa dengan akhirat. Artinya orang-orang yang telah mengenal tujuan hidupnya di dunia ini, dia hidup di dunia berusaha, berupaya menjadi yang terbaik, menjadi orang yang hebat, tapi jangan pernah lupa tujuan akhir juga menjadi orang yang kaya, orang yang mampu, orang yang hebat di akhirat nanti. Orang yang begini telah mencapai derajat pengenalan yang sempurna. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan dan membukakan akal pikir kita, hati kita, untuk bisa benar-benar diberikan pengenalan diri yang sempurna. Semakin kita berusia, semakin kita mengenal diri kita. Semakin kita tahu diri kita ini bukan apa-apa, semakin kita pahami bahwasanya Allah Maha Raja segala sesuatu. Demikian bisa ulun sampaikan pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Salah kurangnya ulun mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang mengenakan, ulun minta ampun, minta halal, minta ridha, minta ikhlas. Sejatinya bukanlah untuk menggurui sampian, tapi pada dasarnya adalah untuk mengingatkan dan menggurui diri pribadi ulun seorang. Mudah-mudahan kita diberikan jalan menuju surga dunia dan akhirat. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فهب لي
عظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا